Ya, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini khusus gue akan bahas timnas futsal. Ya, kita tahu eh, tadi baru saja gue nonton juga pertandingan yang sangat luar biasa ya, jujur, dari timnas futsal Indonesia berhadapan dengan Thailand di final Piala AFF, dan diakhiri oleh kemenangan Thailand ya, dua sama ya, sampai full time, sampai full extra time, dan akhirnya menang secara adu penalti 7-5. Dan ini menjadi juara ke-7 ya, juara ke-7 Thailand setelah sebelumnya memang dia meraih 6 gelar dari 13 pagelaran AFF, dan kali ini gelar ke-7 dari 14. Jadi setengahnya itu adalah setengah yang menjadi juara AFF itu adalah Thailand, yang begitu menunjukkan dominasi dari Thailand terutama di Asia Tenggara. Oke, gue mau bahas pertandingannya. Oke, jadi Thailand itu seperti kita tahu, yang gue tahu itu memang yang terkenal adalah tiga pemain, yaitu penjaga gawang Han Kampa ya, yang memang kiper ini bukan hanya uh, bagus dalam menahan bola, tapi dia bisa menjadi kiper apa ya, sweeper lah istilahnya. Kalau di sepak bola tuh dia bisa maju, dia bisa membantu serangan, dan bahkan kalau kita tahu di pertemuan pertama di fase grup, Han Kampa ini sering melakukan shooting ke arah gawang dari Al Bagir, dan itu on target. Dan pada pertandingan kali ini memang tidak terlalu banyak shooting dari Han Kampa. Dia lebih bermain aman, lebih bermain passing. Ya beda lah tensinya final dengan fase grup. Terus ada Osaman Musa yang kita sudah tahu kualitasnya ya, kualitas kelas dunia, dan juga Kritsada kapten mereka. Dan kita tahu memang Kritsada ini ya istilahnya dia sudah pernah bermain di Black Steel juga ya, di Indonesia. Dia sudah tahu culture, dia sudah tahu budaya Indonesia, dan kelihatan begitu tenang Kritsada. Dan kalau lu perhatiin juga memang Thailand dari awal mencoba untuk menguasai pertandingan, coba untuk melakukan tekanan ke gawang Indonesia. Tapi yang gue mau apresiasi bahwa timnas Indonesia bermain cukup baik justru di babak pertama. Mereka menciptakan beberapa peluang, mampu menyulitkan Thailand. Ketika mereka press, Thailand ternyata juga panik ya, juga panik, salah passing sering, ujung-ujungnya long ball atau ujung-ujungnya kehilangan bola. Itu harus dilakukan timnas Indonesia dan berhasil dilakukan. Dapat satu gol memang dari kesalahan Thailand, berarti ya namanya gol ya gol gitu, mau dari kesalahan apa dari manapun tetap gol dihitungnya. Dapat satu gol seperti yang di pertemuan pertama juga Indonesia mampu mencetak gol terlebih dahulu. Halftime masih unggul, babak kedua Thailand lebih mengambil inisiatif, lebih keluar lagi. Indonesia ya memang kita tahu sendiri pasti akan bermain bertahan, dan nggak ada masalah juga dengan itu, karena kualitas pemain, mental itu kita nggak usah bahas lah. Itu kalian pun juga tahu pasti, dan kalian pun juga setuju bahwa Thailand itu berada satu level di atas Indonesia. Terus dapat gol kedua ternyata lewat sebuah kalau gue bilang scrimmage juga ya, benar kontrol yang sangat baik dari Sauki ya. Dia shooting masih bisa ketahan, bolanya itu ke dia lagi, dan dia passing, ada runtuh boy di tiang kedua. That's a good goal menurut gue. Dan sebenarnya kalau 2-0, apakah dikatakan aman melawan Thailand? Ya jujur sama sekali nggak aman ya. Kalau lawan mungkin lawan Myanmar, lawan Malaysia mungkin masih bisa aman, tapi kalau lawan Thailand sama sekali belum aman. Dua gol sisa belasan menit kalau nggak salah. Kalau nggak salah Thailand itu dari menit 7 atau menit 6 mulai power play. Nah, disinilah Thailand benar-benar membuat lini pertahanan Indonesia gonjang-ganjing. Di power play, ketika mereka memakai power playnya Thailand ini bukan power play kayak Malaysia, kayak Myanmar. Itu Indonesia masih farewell, aman lah. Thailand satu dua sentuhan, satu sentuhan semua. Passing, sirkulasi bola cepat, pindah dari kiri ke kanan. Sirkulasi bola itu cepat, dan pemain Indonesia memang sejauh sampai gol pertama itu benar-benar sangat disiplin. Jarang kita melihat Thailand itu mendapatkan space. Nah, memang kita juga harus akui
Osaman Musa sebenarnya kalau gue lihat pertandingan ini lagi suek. Osaman Musa tidak sebagus biasanya. Banyak sekali peluang dari Osaman Musa yang harusnya bisa menjadi gol, tapi pada pertandingan kali ini tidak menjadi gol. Entah ke save, entah tendangannya melebar atau gimana, banyak sekali. Jadi sebenarnya Indonesia sudah dibantu dengan penampilan dari Osaman Musa yang tidak seperti biasanya. Memang dia berbahaya, memang tetap menunjukkan kelasnya, tapi soal urusan mencetak gol, dia pertandingan kali ini menurut gue sangat di bawah perform. Tapi yang namanya Osaman Musa dapat 1/10 peluang bisa menjadi gol, dan itu terbukti lewat skema power play yang begitu ciamik menurut gue. 1-2 sentuhan, tidak kehilangan bola, dia melepaskan umpan, terobosan ke ke apa ke tengah, dan ada kiper sweeper dari kiper power play dari Thailand, dan menjadi awal kebangkitan dari Thailand. 2-1, sisa 1 menit, gue ingat banget, sisa 1 menit 2-1 masih unggul. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Yang pertama itu menurut gue harus tenang. Pemain kita tuh harus tenang menghadapi tekanan dari tim tuan rumah. Sedang unggul 2-1, yang dibutuhkan apa? Ketenangan. Nah, masuklah Suni, diharapkan menjadi dia kan kapten ke-11, pemain senior, pemain yang sudah penuh dengan pengalaman, dimasukkan oleh coach Hasamzadeh, diharapkan untuk menjadi pembangun mental lah untuk teman-temannya. Ternyata gol kedua murni kesalahan Suni. Gini, kalau lu bermain dengan compact defense melawan power play, ya lu harus memperhatikan Thailand itu power play-nya itu selalu memakai dua pemain di depan, pojok kanan satu, pojok kiri satu, dan sirkulasi bola mereka begitu cepat sehingga lu harus compact. Oke, lu harus compact membangun defense yang rapat. Dan terlihat di gol kedua, Suni ini terlambat untuk menutup Osaman Musa. Sangat banyak space yang dimiliki oleh Osaman Musa. Tendangannya ya kita luar biasa, memang tendangannya sangat berkualitas. Tapi ini yang menjadi jadi PR juga untuk timnas Indonesia, bahwa lu kehilangan fokus 1 detik saja itu bisa dihukum oleh Thailand, dan itu dibuktikan pada pertandingan kali ini. Dan ya, masuk extra time, murni mental pemain Indonesia sudah disamakan kedudukan, yang drop semua. Masuk penalti, kita nggak bisa salahkan Runtu Boy, semua dia masih pemain muda, dan ya menghadapi tekanan seperti itu tidak sama sekali mudah, dan tidak seperti yang kita bayangkan mudahnya. Dan sudah, menurut gue ini adalah pencapaian yang tentu saja kita sebagai rakyat Indonesia bangga, karena persiapan yang sangat mepet juga. Hasamzadeh itu kalau nggak salah seminggu sebelum turnamen baru bergabung, jadi sudah sangat maksimal apa yang dia capai bersama dengan timnas Indonesia dengan persiapan yang begitu sempit waktunya, begitu sedikit. Tapi yang penting memang kan kita mengincar tiket ke AFC dulu, tiket ke Piala Asia dulu, dan itu sudah didapatkan, bahkan lebih dari itu, menjadi runner up, bukan menjadi peringkat 3 saja, tapi menjadi runner up. Nah, coach Hasamzadeh ini yang memang punya banyak pengalaman juga bermain di Piala Dunia, punya waktu 5 bulan kurang lebih sebelum Indonesia nanti akan bermain di Piala AFC. Dan ini menurut gue sangat optimis dengan coach Hasamzadeh, dan kita sudah tahu kualitasnya juga tidak perlu diragukan lagi, dan kita tunggu, kita kasih waktu ya. Yang terpenting kita lihat nanti performanya di Piala AFC. Oke, mental pemain ini wajar menurut gue, pemain-pemain muda sama kayak timnas sepak bolanya Indonesia, mental yang menjadi permasalahan. Lu unggul 2-0, tinggal mempertahankan saja, akhirnya Thailand bisa menembus, dan itu permasalahan mental menurut gue. Dan kembali lagi, kalau ada penalti ya seperti kita tahu, urusan mental berbicara. Oke, segitu dulu dari gua untuk review Piala AFF 2022, Piala AFF Futsal. Ya, kita harus mengucapkan selamat kepada timnas kita. Kita harus memberikan dukungan terus kepada timnas kita, karena menurut gua sudah sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh timnas kita. Jangan menyerang satu pihak. Memang ada kesalahan individu, but ya namanya juga sepak bola, pasti ada yang melakukan seperti itu, dan itu pasti akan kejadian kepada semua pemain. Oke, jadi
ya good luck terus kepada timnas Indonesia, baik futsal maupun sepak bola. Kita tunggu lagi match selanjutnya dan event selanjutnya supaya Indonesia bisa menjadi juara. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.